Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kepada kami Ibumu Maria, memberikan kepada kami Yesus dan Roh Kudus, supaya kami menjadi ikut serta di dalam keluarga Allah, keluarga Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, hidup dalam keabadian. Karena itulah kami diminta untuk bijaksana dalam hidup ini, meski kami tahu bukanlah yang gampang dan mudah. Bantu kami ya Bapa, supaya Roh Kudus-Mu membuka hati kami untuk terbuka terhadap bimbingan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus telah mengusir para pedagang di bait Allah, maka orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, dalam kuasa apa kamu melakukan hal itu, gitu loh. Dan bisa dimengerti dan bisa dibayangkan bagaimana orang-orang ini terperanggah, gitu loh, ketika Yesus bersikap begitu keras, begitu pedas kepada orang-orang, mengusir, menjungkir balikkan meja-meja tukar uang, ya. Tentu ini menimbulkan syok kepada banyak orang Yahudi, terutama pemimpin agama. Dalam kuasa apa engkau mengakukan itu? Yesus tidak menjawab, tetapi kembali bertanya, ya, menurut kalian Yohanes itu melakukan perbuatannya dengan kuasa apa? Ya, kemudian mereka berdiskusi di antara mereka. Kalau kita katakan dia adalah dalam kuasa Allah, lalu dia akan menjawab, kenapa kamu gak percaya pada Yohanes Pembaptis? Kalau dia melakukannya dengan kuasa manusia, maka mereka takut akan orang-orang yang telah begitu banyak mengikuti Yohanes Pemandi. Maka jawaban mereka sangat sederhana, kami tidak tahu. Dan Yesus mengatakan, saya pun tidak akan mengatakan dari mana kuasa yang ada ini padaku ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini? Menurut saya adalah, dalam tanda petik, adalah mereka orang yang pelin-pelan, ya, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak memperhitungkan kebajikan dan keutamaan, tetapi karena apa yang dipandang orang. Mereka ingin menjadi populis, ya. Mereka ingin dihargai, dihormati oleh banyak orang, tetapi kebenaran disingkirkan. Mereka takut akan orang lain. Mereka takut akan apa yang dikatakan orang lain. Dan lebih daripada itu, mereka tidak bijaksana karena mereka hanya berpandangan dengan cara pikir, cara pandang mereka sendiri saja, ya. Tidak masuk kepada kedalaman, kepada kehendak Allah yang satu-satunya merupakan pemberi kebijaksanaan dari hidup manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira kita juga bisa jatuh kepada sikap orang yang hanya berkutat dari rasio belaka, ya. Orang yang berkutat hanya dari pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan manusia belaka, lupa untuk mencari kebijaksanaan yang sebenar-sebenarnya yang berasal dari Allah sendiri, ya. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi suatu perjuangan kita sendiri, bahwa semakin lama semakin dalam penghayatan kita akan Kristus, kita harus mencari dan mencari kebijaksanaan yang bersumber dari Yesus sendiri, yang bersumber dari Allah sendiri. Maka dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Putra Sirah dianjurkan bahwa kita berjuang, mencari, berusaha semaksimal mungkin mencari kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu dimulai dengan apa? Mencari segala sesuatu yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik, apapun juga. Ya, apapun segala tuntutan kita hanya boleh dan dapat melakukan yang baik, ya, dengan hati yang murni, ya, untuk melakukan dan mencari kebijaksanaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya kalau mau jujur, kita semua itu diberi karunia untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Itu yang kita sebut dengan suara hati, ya, hati nurani. Hati nurani itu ditanamkan oleh Tuhan sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa Tuhan itu mau membimbing manusia, ya.
Tetapi kita tahu karena dosa manusia, maka orang tidak cukup lagi untuk melakukan, tidak cukup berani, tidak cukup kuat untuk mendengarkan suara hati untuk melakukan yang jahat, untuk melakukan yang baik, tetapi justru lebih mendengarkan untuk melakukan yang jahat. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka hanya bersandar kepada yang baik saja, hanya bersandar kepada hati nurani saja tidak cukup. Maka Tuhan datang dalam rupa Yesus, manusia Yesus, supaya memberikan kepada kita Roh Kudus, roh dari Allah sendiri, yang lebih menekankan aspek melakukan yang baik itu menjadi sesuatu yang lebih kuat gitu loh. Karena itu berasal dari Allah sendiri yang nyata dalam diri Yesus. Dan Yesus itu manifestasi dari Allah, sakramen Allah yang melakukan segala sesuatu yang baik. Tidak ada yang tidak baik yang Yesus lakukan, ya. Coba bayangkan ketika Yesus disalib, saat-saat detik-detik terakhir, dia tidak menghujat, dia tidak marah, dia tidak mengutuk orang-orang yang telah menghancurkan dia, tetapi dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Bayangkan, ya, umumnya ketika orang mau mendekati ajal itu adalah orang yang mengutuk orang-orang yang telah melakukan tindakan keji dalam hidupnya, menggantung dia disalib. Ya, mereka bisa mengutuk, bisa marah, bisa apa saja kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi Yesus tidak. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, satu contoh lain, pada saat-saat kritis seperti itu, dia kemudian memberikan rahmat yang begitu luar biasa kepada penjahat yang disalib, yang di sebelah kanan, yang minta kepada Yesus, kalau engkau naik surga, ingatlah akan aku. Hanya berkata demikian. Di titik demikian itu, dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya, dan itu didengarkan oleh seorang yang orang lain, penjahat lain yang sebelah kiri, yang mendengarkan kata-kata Yesus, yang mendengarkan orang penjahat itu, tetapi dia tetap tidak mau bertobat. Saudara, hidup adalah pilihan. Melakukan yang baik atau menghindari yang jahat. Hanya mengatakan Tuhan ingatlah akan aku. Jadi hanya mengatakan seperti itu gitu loh. Yesus sudah tergerak hatinya dan mengatakan mendapatkan rahmat yang begitu besar. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, kita ngomong sedikit saja dengan Yesus. Minta ampun, minta maaf. Dan mengampuni orang. Hanya ngomong begitu saja. Ternyata bukanlah yang gampang. Bahkan di saat-saat kritis pun orang belum mampu gampang berbalik untuk berbuat baik. Kalau tidak terbiasa, tidak dibiasakan sejak kecil, sejak masa muda untuk mencari kebijaksanaan untuk melakukan yang baik. Ternyata mengatakan yang baik saja pada saat detik terakhir bukanlah yang gampang. Karena tidak terbiasa. Atau mungkin dia terbiasa melakukan yang jahat. Sehingga ketika saat kritis pun dia tidak mampu mengatakan yang baik. Maka itulah penting dan perlunya kita selalu melatih diri untuk berbuat baik. Supaya pikiranku dilatih, mulutku dilatih, perasaanku dilatih, tindakanku dilatih untuk melakukan yang baik. Itu pun ketika kita melakukannya segala sesuatu yang baik, digoda oleh iblis untuk tidak melakukan yang baik. Ya, kita lihat, ya itulah manusia kita semua. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya Roh Kudus Allah, Roh kebijaksanaan, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur itu mengilhami kita untuk mendengarkan suara hati lebih daripada mendengarkan suara pikiran dan rasio kita. Dengan rasio, dengan pikiran, dengan intelektualitas kita bisa memikirkan segala sesuatu dengan baik, tetapi tidak selalu tepat. Ya. Kita bisa mempertimbangkan banyak hal, tapi ternyata luput dari pengamatan kita hal-hal yang kita sulit mengerti. Nah, maka saudaraku terkasih, semoga bacaan Injil hari ini yang mengajak kita untuk tidak keras kepala, tapi lebih mendengarkan kehendak Tuhan, lebih mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mohon Tuhan berikan roh kebijaksanaan ke dalam hatiku. Mohon, ya, karena itu merupakan suatu pergulatan. Tetapi kemudian yang kedua, tidak hanya terpaku kepada kepala, tapi masuk ke dalam hati, masuk ke dalam dunia roh kita sendiri, roh Allah yang ada dalam diri kita. Semoga Anda dan kita semua
berani untuk terjun masuk, tidak hanya terpaku kepada pikiran-pikiran rasionalitas kita sendiri yang kerap kali blunder, tapi lebih masuk ke kedalaman. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita mampu dan dimampukan untuk lebih bijak dalam hidup ini. Meski kita tidak tahu itu tidaklah mudah. Semoga Tuhan membuka mata hati kita, batin kita mendengarkan Tuhan. Lebih daripada mendengarkan pikiran-pikiran kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, berkat karunia yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.